Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Nanda Dias Harizona, Eskom MMM.com. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema reklusif. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Falisa Putri Engrina Nurwadania Kuncoro dengan NIM 63251186. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 63250669. Perkenalkan, nama saya Lila Adelia dengan nomor NIM 63250480. Perkenalkan, nama saya Naya Cleopatra dengan NIM 63251301. Perkenalkan, nama saya Fatima Azara dengan NIM 63251356. Perkenalkan, nama saya Yogi Bernes Alisapika dengan NIM 63251239. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi yang ingin kita bahas bertema reklusif. Apa sih reklusif? Apa itu reklusif? Reklusif adalah suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi untuk menghentikan prosesnya. Biasanya, teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan memecahkan menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan serupa. Rekursif memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pangkat, fungsi faktorial, fungsi Fibonacci, dan fungsi menara Hanoi. Yang pertama, fungsi pangkat. Fungsi pangkat suatu pangkat yang memanggil dirinya sendiri untuk menghitung hasil pangkatnya, di mana kasus dasarnya adalah ketika pangkat bernilai O, buka kurung, A pangkat 0 sama dengan 1, tutup kurung. Dan kasus rekursifnya adalah AN sama dengan A kali AN min 1 untuk N lebih besar dari 0. Yang kedua, fungsi faktorial. Fungsi faktorial fungsi yang pada saat dijalankan program akan meminta masukan bilangan pada variabel bilangan, kemudian bilangan tersebut akan dikirim ke fungsi faktorial, buka kurung, tutup kurung. Yang ketiga, fungsi Fibonacci. Fungsi Fibonacci adalah cara menghitung barisan bilangan Fibonacci dengan membuat fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fibonacci juga serangkaian angka yang memperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya seperti 0,1, 1,2, 3,5 dan seterusnya. Dan yang terakhir, fungsi menara Hanoi. Fungsi menara Hanoi adalah cara menyelesaikan teka-teki menara Hanoi dengan memecahkan masalah menjadi versi yang lebih kecil dari masalah yang sama hingga menjadi masalah yang paling sederhana. Kelebihan rekursif yang pertama, kode lebih ringkas dan elegan. Yang kedua, masalah sederhana untuk masalah berulang. Yang ketiga, struktur logikanya sederhana. Kekurangan rekursif yang pertama, borosnya memori banyak memanggil fungsi. Yang kedua, fungsi implied recursion tidak ada base case. Yang ketiga, kadang lebih lambat dibandingkan perulangan biasanya. Nah, setelah itu saya di sini ingin menjelaskan vocab tentang bilangan deretan Fibonacci. Kita akan masuk ke vocabnya. Di sini ada bentuk oval, oval yang berarti memulai. Kita akan memulai program. Setelah memulai, kita akan menginput batas deret dan simpan di variabel X. Nah, setelah kita selesai menginput batas deret dan menyimpannya di variabel X, kita akan inisialisasi variabel log I sama dengan 0. Setelah kita menginisialisasi, kita akan mencari apakah I lebih kecil dari X. Jika iya, maka kita akan memanggil fungsi Fibonacci I untuk mendapatkan nilai deret ke I. Setelah itu, setelah semuanya benar, maka kita akan lanjut ke mencetak. Setelah mencetak, kita akan ke increment, buka kurung I sama dengan 1 tambah I. Nah, kebalikannya, apakah I lebih kecil dari X? Jika tidak, maka program akan selesai. Nah, saya rasa sudah cukup sampai di sini penjelasan tentang vocab bilangan deretan Fibonacci. Kita akan melanjutkan penjelasan vocab bilangan deretan faktorial, dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Kak Fitri. Baik, saya akan menjelaskan vocab bilangan faktorial. Di sini ada oval, oval itu yang berarti mulai, lalu input bilangan bil. Setelah menginput, kita proses if
A sama dengan 1. Jika tidak, inkremen A, X faktorial buka kurung A minus 1. Lalu kita kembali ke proses if A sama dengan 1 jika ia selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkodingan yaitu rekursif menggunakan tipe Python. Depth Fibonacci dalam kurung n yaitu mendivisikan fungsi bernama Fibonacci yang menerima 1 per meter atau n. 2. If n sama dengan 2, 0 or n sama dengan 2, 1. Ini adalah bahasa chess untuk Fibonacci. Nilai K 0 sama dengan 0 dan nilai K1 sama dengan 1. Jadi, jika n adalah 0, maka 1 fungsi langsung mengembalikan angkanya 2. 3. Retur n mengembalikan nilai 0 atau 1 sesuai kondisi atas. 4. Retur Fibonacci dalam kurung n 1 tambah Fibonacci n per 2. Ini bagian rekursif. Jika n lebih dari 1, fungsi memanggil dirinya sendiri 2 kali. 1 untuk menghitung nilai K dalam kurung n per 1, 1 lagi nilai K2 dalam kurung n kedua. Hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai Fibonacci Kn. 5. X sama dengan in dalam kurung input. Penguraman meminta pengguna memasukkan batas banyaknya angka Fibonacci yang ingin ditampilkan. Nilai diubah menjadi integer dan disimpan di variabel X. 6. Print dalam kurung petik 2 deretan Fibonacci, yaitu adalah menampilkan judul deret. 7. For i in rage dalam kurung X. Ini adalah melakukan perulangan dari 0 sampai ke X1 untuk menampilkan sebanyak X angka Fibonacci. 8. Print dalam kurung Fibonacci dalam kurung lagi i, n sama dengan tik 2. Ini adalah untuk setiap nilai i. Program memanggil fungsi Fibonacci dalam kurung i dan mencetak angkanya dalam satu barisan. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan kode Python. D faktorial buka kurung A mendivisikan sebuah fungsi bernama faktorial yang menerima suatu per meter yaitu A. If A sama dengan 1, memulai sebuah pernyataan kondisial if yang mereaksikan apakah nilai dari A sama dengan 1, returan A. Jika kondisi di atas benar, yaitu A adalah 1, fungsi akan mengambilkan nilai A yaitu 1 dan berhenti. Else membentukkan blok kode yang akan dijalankan jika kondisi if sebelumnya salah, yaitu A bukan 1. Returan buka kurung A faktorial tutup buka kurung A 1 tutup kurung. Jika kondisi if adalah fungsi akan mengambilkan hasil perkalian A dengan pengalian fungsi faktorial itu sendiri. Dengan argumen A1 ini adalah contoh dari fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Build sama dengan inti buka kurung input buka kurung masukkan bilangan tutup kurung menampilkan teks masukkan bilangan kepada pengguna di konsul. Menerima input dari pengguna, mengubah input string tersebut menjadi tipe data integer buka kurung bilangan bulat, menyimpulkan nilai integer tersebut dalam
bernama Bill. Terima kasih.